selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Tania Isudrajat, di podcast Unira Rumah Kita. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial guys ya. Jadi di sebelah saya sudah ada dosen saya, mungkin Bapak bisa berkenalan. Halo, saya Radio Simanjuntak. Saya dosen di Prodi Kehutanan Universitas Halmahera. Ya, saya mau bertanya Pak. Sekarang kan banyak fenomena di mana banyak bencana alam Pak, seperti banjir, mungkin banjir. Itu kan karena hutan Halmahera ini sudah banyak mengalami deforestasi ya Pak, atau kerusakan hutan. Itu akibat tambang, penebangan liar, maupun masyarakat yang buka perkebunan atau lahan pertanian. Nah, apa sih Pak? Apakah ada solusi untuk permasalahan itu atau mungkin kita harus secara langsung melarang masyarakat untuk masuk ke hutan atau bagaimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Tania dan teman-teman sekalian. Pertama, kita harus pahami bahwa kenapa terjadi bencana. Bencana bisa terjadi karena memang faktor iklim itu sendiri, tapi juga karena ada keseimbangan ekosistem alam yang sedang terganggu. Biasanya karena ada intervensi manusia yang menyebabkan keseimbangan ekosistem alam ini terganggu. Tadi disebutkan apakah karena penebangan liar yang masif, apakah karena praktek pertambangan yang tidak ramah lingkungan, dan atau misal konversi hutan menjadi perkebunan segala macam. Nah, itu menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor di berbagai daerah, terutama kalau musim hujan begitu ya. Nah, tadi ditanya apakah ada solusinya. Tentu terhadap segala permasalahan ada solusinya, walaupun tidak mudah. Nah, tadi ditanyakan juga apakah masyarakat dilarang untuk masuk ke hutan mengambil kayu. Nah, memang dalam memahami alam ini, hutan tidak boleh kita hanya melihat dari perspektif biologi atau tumbuhan satwa saja, tapi harus melihat dari perspektif sosial. Alam di Indonesia, hutan di Indonesia beda dengan di Eropa yang mungkin hutan tidak ada banyak masyarakat yang memiliki ketergantungan di dalamnya. Masyarakat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, masyarakatnya sangat tergantung dengan keberadaan hutan. Masyarakat memanfaatkan baik kayu maupun non kayu. Tidak boleh kita atas nama pelestarian alam, pelestarian hutan, melarang masyarakat yang dari generasi ke generasi berinteraksi atau memanfaatkan hutan, kemudian kita cut, tidak boleh. Nah, yang utama adalah bagaimana agar masyarakat itu bisa tetap memanfaatkan hutan tetapi dengan cara yang lestari. Bagaimana misalnya kalaupun mengambil hasil hutan tetapi tidak fokus pada kayunya, tetapi dari hasil hutan bukan kayu, apakah rotan atau kenari dan segala macam. Nah, satu yang penyebab kenapa banyak hutan itu rusak sementara masyarakat di situ karena faktor kemiskinan. Karena masyarakat di sekitar hutan banyak yang miskin. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, maka kita tidak bisa berharap bahwa hutan itu akan tetap lestari. Maka ketika kita ingin hutan itu tetap lestari, orang mesti berpikir bagaimana agar masyarakat di sekitarnya bisa hidup lestari dengan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Jadi intinya kira-kira begitu. Tapi kan Bapak bilang tadi masyarakat di sekitar hutan itu miskin. Itu kenapa ya Pak? Padahal kan mereka kan hidup di sekitar hutan begitu. Itu kenapa bisa angka kemiskinannya lebih tinggi di daerah di sekitar hutan begitu? Ya. Jadi memang suatu kontradiksi bahwa hutan itu daerah yang kaya, area yang kaya potensi-potensi, tetapi kemudian kantong-kantong kemiskinan masyarakat kita banyak yang terjadi di hutan, di sekitar hutan. Karena memang banyak sekali potensi-potensi hutan kita yang sebenarnya bisa dikelola secara berkelanjutan dari hasil hutan bukan kayunya, rotan, obat-obatan atau buah-buah seperti kenari, itu belum dikelola dengan baik. Misalnya rotan, ada begitu banyak potensi rotan di Halmahera tetapi belum dikelola untuk masuk ke pasar yang memiliki nilai ekonomi yang baik, atau misalnya produk-produk hasil hutan yang lainnya. Nah, pada sisi lain, masyarakat di sekitar hutan biasanya memiliki sumber daya SDM pendidikan yang rendah. Itu yang membuat mereka kemampuan berpikir untuk membangun kesejahteraan yang terbatas, sehingga memang butuh dukungan para pihak termasuk kampus
untuk mendampingi masyarakat di sekitar hutan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah agar mereka bisa mengelola sumber daya alam di sekitarnya bernilai ekonomi tetapi tanpa harus merusaknya. Saya kira demikian. Untuk tadi kan Pak bilang harus ada campur tangan dari pihak pemerintah, juga Betul. dari kampus begitu Pak. Apakah sampai sekarang sudah ada program begitu Pak untuk mendukung itu Pak? Nah, jadi berkaca dari latar belakang bahwa hutan kita kaya tetapi masyarakatnya miskin, akibat dari kemiskinan hutannya tidak bisa lestari. Maka pemerintah memberikan satu solusi dengan program perhutanan sosial. Kalau selama kita lihat pada masa-masa periode-periode dulu, izin pengelolaan hutan, izin pemanfaatan hutan itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, sekarang izin pemanfaatan hutan itu tidak lagi diorientasikan kepada perusahaan, tetapi kepada masyarakat-masyarakat desa. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program namanya perhutanan sosial, agar masyarakat-masyarakat di sekitar hutan yang selama ini memanfaatkan hutan yang dianggap penebangan liar itu, yang dianggap masuk kawasan hutan negara tanpa izin, itu diberikan hak kelola melalui program perhutanan sosial. Itu namanya program perhutanan sosial agar masyarakat bisa memanfaatkan hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi mereka. Tadi kan Bapak bilang diberi hak ya Pak ya? Betul. Apakah itu dalam bentuk haknya itu dalam bentuk surat SK begitu Pak atau bagaimana ya Pak? Dan apakah ada kriteria tertentu untuk masyarakat bisa memiliki SK tersebut begitu Pak? Ya, jadi dilakukan pendataan oleh Kementerian LHK melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan, desa-desa mana yang berbatasan langsung dengan hutan, kawasan hutan. Nah, inilah yang diidentifikasi, didorong untuk mengusulkan kepada kementerian agar diberikan hak kelola pengelolaan kawasan hutan. Nah, nanti setelah usulan datang dari desa, kemudian menteri akan mengeluarkan SK hak pengelolaan kawasan hutan. Contoh misalnya di Desa Mamuya itu ada 1.100-an hektar kawasan hutan, kemudian di Talaga Paca ada 865 hektar kawasan hutan negara yang diberikan hak kelola selama 35 tahun. Tidak hanya diberikan hak kelola, Kementerian LHK juga, pemerintah juga menyediakan tenaga pendamping untuk masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian. Oke, berarti kriterianya itu ya Pak ya, salah satunya harus masyarakat yang berada di sekitar hutan ya Pak ya? Berbatasan dengan hutan. Dan apakah untuk kriteria tersebut, apakah dia berkelompok begitu Pak atau masing-masing ya masyarakatnya untuk bisa mendapatkan hak itu? Jadi memang di tingkat desa, biasanya di desa akan dibentuk satu kelompok. Desa akan membuat satu peraturan desa tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa. Kemudian pengurus-pengurusnya dibentuk dari anggota masyarakat desa tersebut. Nanti kepala desa membuat peraturan kepala desa Perkades untuk menetapkan. Nah, inilah kemudian yang diusulkan kepada Kementerian LHK untuk diberikan hak SK pengelolaan kawasan hutan itu. Gitu. Jadi memang per desa. Di Halmahera Utara sendiri ada 35 desa yang sudah mendapatkan hak atau SK pengelolaan kawasan hutan oleh Menteri LHK. 35 ya, 35 sudah banyak desa. ya Pak ya. Dan tadi Pak kan sempat menyinggung tentang pendamping ya Pak, ada pendamping. Betul. Apakah nanti mungkin saya Pak, atau kalau sudah lulus nanti apakah dari mahasiswa begitu Pak itu ada peluang untuk menjadi pendamping begitu Pak? Pendamping perhutanan sosial gitu? Iya, jadi memang pendamping ini akan didorong keberadaannya agar setiap satu desa yang memiliki program PS ada satu pendampingnya. Nah, di Halmahera Utara sendiri hanya sekitar 20% desa yang baru memiliki pendamping. Dan ini memang karena keterbatasan dari anggaran dari Kementerian LHK. Oleh karenanya kemarin kita koordinasi ke Pemda Halmahera Utara contohnya untuk koordinasi untuk sharing pendamping. Jadi ada pendanaan atau dukungan dari pemerintah daerah agar bisa mendukung program perhutanan sosial. Nah, Halmahera Utara sendiri sudah mengeluarkan surat edaran Bupati yang meminta kepada seluruh pemerintah desa dan kepala dinas untuk mendukung program perhutanan sosial. Sehingga desa-desa yang belum ada pendamping diupayakan didukung melalui anggaran desa atau anggaran pemerintah daerah. Nah, teman-teman yang alumni sarjana kehutanan ke depan sangat potensial untuk menjadi pendamping program perhutanan sosial. Nah, memang harus melatih kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat gitu. Oke.
Itu guys, berarti kita ada kesempatan untuk menjadi pendamping perhutanan sosial. Oke Pak, apakah Pak, tadi kan Bapak bilang sudah ada 35 desa. Betul. Dan apakah sudah ada pengaruh yang signifikan begitu Pak semenjak adanya perhutanan sosial di desa tersebut? Mungkin yang tadi Pak sebutkan di Telaga Paca atau di Mamuya itu Pak. Oke. Nah, contoh di Telaga Paca, SK Menterinya keluar tahun 2019. Kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk mendampingi sejak tahun 2021. Telaga Paca kita tahu ya itu potensi yang sangat indah untuk wisatanya. Tetapi selama ini pemanfaatannya lebih dilakukan oleh pihak swasta. Sementara desa sendiri hanya sebagai penonton, belum terlibat untuk pengelolaan secara aktif. Nah, ketika saya datang, saya melihat bahwa potensi wisata itu sangat tinggi di sana. Tetapi tugas utamanya adalah bagaimana agar pengelolaan wisata ini bisa berbasis masyarakat. Bagaimana agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi mereka bisa terlibat aktif mengelola dan juga menerima manfaat ekonomi. Nah, selama 2-3 tahun terakhir bersyukur dengan kerja keras bersama, kolaborasi para pihak, sudah terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial yang membangun kegiatan-kegiatan ekowisata. Ada jungle trekking, ada bird watching, bahkan sudah membentuk kelompok-kelompok usaha pengelolaan pala, dan itu semua dilakukan masyarakat dan masyarakat sudah menerima manfaat ekonomi langsung. Kenapa ini penting? Selama masyarakat tidak menerima manfaat ekonomi dari keberadaan hutannya, maka masyarakat akan tidak peduli dengan hutan yang ada di sekitarnya. Itu mau ditebang, mau bagaimana. Tetapi ketika masyarakat Telaga Paca contohnya, mereka sudah merasakan, oh ada kunjungan wisata, lihat-lihat burung. Nah, mereka mulai sadar, karena burung ini wisatawan datang dan kami dapat uang dari menjadi guide. Nah, mereka mulai menjaga burung misalnya. Atau menjaga danau itu agar tidak dikotori. Nah, karena ada manfaat ekonomi lah kemudian terbangun kesadaran masyarakat secara sukarela tanpa harus diatur-atur untuk menjaga hutannya. Mereka sadar, oh tong harus jaga karena ini sumber pendapatan tora, kira-kira begitu. Iya. Berarti sudah banyak tamu juga ya Pak yang ke sana ya Pak ya? Telaga Paca bersyukur tamu-tamu dari luar negeri sudah sering. Dan satu lagi kita dapat proyek baru ini di Halmahera Utara juga Ternate. Jadi sekarang ada satu NGO dari Belanda. Yayasan saya lupa namanya, LSM dari Belanda ini dengan dukungan dana dari UNEP, United Nations Environment Program, mereka akan fokus pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial di Telaga Paca, Mamuya dan Tioua agar menghasilkan produk pala berkualitas premium sehingga targetnya 1-2 tahun ke depan kita akan ekspor pala. Jadi pasarnya sudah dapat, tapi kita agar pendampingan agar dihasilkan produk pala yang premium gitu. Itu sudah kita lakukan. Kemarin sudah audiens dengan Pemda Halmahera Utara sangat merespon agar semoga 1-2 tahun ke depan pala kita bisa ekspor sehingga nilai ekonominya lebih tinggi. Kenapa ini penting? Kalau masyarakat memanfaatkan pala, nilai tambahnya tinggi, maka masyarakat tidak perlu ke hutan lagi untuk ngambil nebang kayu. Mereka bisa memanfaatkan dari potensi yang ada. Oh iya. Berarti luar biasa sekali ya Pak ya dampak dari perhutanan sosial ini. Tadi kan Pak ada sebut produk olahan pala ya Pak. Betul. Nah itu apa saja sih Pak yang sudah diproduksi begitu oleh kelompok usaha tersebut? Ya, terima kasih Tania dan teman-teman di Desa Telaga Paca itu. Ibu-ibu ada kurang lebih 15-16 orang, mereka mengorganisir diri membentuk satu kelompok usaha perhutanan sosial yang disebut KUPS Opal. Mereka mengelola buah pala yang selama ini buah luarnya itu dagingnya itu yang hanya dibuang. Mereka buat itu menjadi sirup pala, kemudian jadi manisan pala, jadi selai pala dan permen pala gitu. Dan bersyukur ini sudah mulai dikenal orang. Kita sudah pameran kemarin di Gelora Bung Karno. Sudah beberapa kali juga diminta produknya oleh Pemda untuk ikut pameran. Kalau ada tamu-tamu itu menjadi oleh-oleh yang dibawa begitu. Dan sekarang malah sudah berkembang ke produk roti. Produk roti mesinnya sudah ada. Kita akan buat roti selai pala gitu. Roti isi selai pala. Selai pala ya. Jadi mesti dimulai dari kecil dulu, dia akan berkembang tapi memang harus orang mulai. Betul. Dari hal kecil menjadi hal yang besar. Berarti perhutanan sosial ini sudah ada sejak tahun berapa ya Pak ya?
2000. Sebenarnya ide program perhutanan sosial ini kan bagaimana agar masyarakat diberikan akses dan pendampingan pengelolaan hutan. Ini memang dari zaman Presiden SBY sudah mulai diinisiasi. Tetapi dia mulai geliatnya sangat tinggi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi memang Pak Jokowi punya target 10% dari kawasan hutan di Indonesia itu dikelola oleh masyarakat. Jadi kalau kawasan hutan Indonesia itu ada 120 juta hektar, targetnya Presiden Jokowi itu 12 juta hektar itu harus dikelola oleh masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat di tingkat desa. Agar masyarakat bisa, kalau selama ini masyarakat hanya menjadi penonton perusahaan yang mengeksploitasi hutan, nah sekarang masyarakat yang mengelolanya langsung untuk kesejahteraan mereka. Iya, luar biasa ya Pak. Sampai sekarang Pak, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi sampai sekarang untuk perhutanan sosial ini Pak? Oke. Perhutanan sosial ini dia akan bergerak pada tingkat tapak di desa, biasanya sangat dipengaruhi oleh keberadaan pendamping. Tanpa adanya pendamping agak sulit membuat masyarakat itu terorganisir baik dan mengembangkan inovasi-inovasi. Nah, tantangan terbesarnya adalah menghadirkan pendamping di setiap perhutanan sosial karena memang sumber daya dari Kementerian LHK terbatas untuk membiayai itu semua. Itu sebabnya kita selalu berkolaborasi baik dengan Pemda ataupun dengan perusahaan-perusahaan agar bisa mensupport ini untuk menghadirkan pendamping-pendamping di setiap PS-PS yang ada. Kita berharap dengan pendamping-pendamping yang profesional, yang dinamis, mungkin nanti ini alumni Prodi Kehutanan Unira itu direkrut itu, recommended menjadi pendamping. Kemarin ada 4 yang direkomendasi atas nama Kaprodi. Jadi Kaprodi Kehutanan itu buat rekomendasi untuk menjadi pendamping perhutanan sosial dan itu sudah diterima kemarin. Sudah terima ya Pak? Karena memang kita punya track record yang bagus lah untuk PS begitu. Jadi ya itu tantangannya memang menghadirkan pendamping-pendamping di setiap PS itu karena keterbatasan sumber daya itu. Oke Pak. Iya. Ya Pak, tadi kan kita sudah bahas banyak tentang perhutanan sosial ya Pak. Kita balik lagi tadi di masalah awal tadi Pak, yang hutan Halmahera ini kan banyak mengalami deforestasi Pak. Apakah itu berdampak dengan iklim global Pak, terhadap iklim global atau hanya berdampak di Halmahera saja Pak? Bagaimana ya Pak? Oke, jadi memang bumi ini kan satu kesatuan ekosistem. Apa yang terjadi pada daerah kita di Halmahera, hutannya itu tentu akan mempengaruhi atmosfer bumi ini. Semakin banyak hutan yang terdegradasi, maka akan semakin banyak emisi atau karbon yang terbuang ke bumi. Pemanasan bumi semakin tinggi. Bumi kita sekarang semakin rapuh. Sejak era revolusi industri tahun 1700-an, bumi ini semakin panas oleh karena gas-gas buangan, karbon dioksida dan segala macam itu meningkatkan suhu bumi dan sekarang mendekati kenaikan 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, itu sebenarnya batas paling aman. Kalau melampaui 1,5 derajat Celcius, bumi ini akan semakin rapuh. Sekarang juga sudah sangat rapuh, esnya sudah mencair. Nah, peran hutan Halmahera ini sebagai bagian dari hutan hujan tropis, dia mampu menyerap dan menyimpan karbon itu gitu. Ketika dia terdegradasi, otomatis dia sangat mempengaruhi kepada ekosistem di bumi ini. Belum lagi soal keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya hutan Halmahera ini. Jadi sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh ya. Ya berarti semakin kita sering merusak hutan, berarti semakin rapuh juga bumi yang kita injak sekarang ini guys. Jadi jagalah hutan. Oke Pak, tapi bagaimana ya Pak menurut Bapak seharusnya peran kami, anak muda, anak milenial, anak Gen Z ini terhadap perubahan iklim ini Pak? Itu bagaimana ya Pak? Nah ini pertanyaan menarik. Sebelum ke situ, anak-anak muda harus menyadari bahwa memang bumi kita sekarang semakin kualitasnya menurun. Yang akan mendiami lebih panjang ke depan tentu anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi pemimpin yang akan merasakan lebih banyak dampak kalau kondisi bumi ini kualitasnya semakin menurun. Lalu dengan kesadaran itu anak-anak muda tidak boleh tutup mata, harus mulai menyuarakan, mulai melakukan aksi-aksi kecil sesuai dengan kapasitasnya. Apakah dia menyuarakan atau melakukan aktivitas meminimalisir penggunaan sampah, atau mencintai untuk menanam pohon, bibit pohon, atau melalui sosial media untuk membangun kepedulian lingkungan. Di negara-negara maju, anak-anak muda menjadi pemimpin terdepan karena mereka katakan
yang akan menghuni bumi lebih yang ke depan ini adalah kami. 10-20 tahun ke depan kami. Kalian orang-orang tua hanya asik berperang. Ini kan asik berperang untuk menambah panas bumi. Nah, mari generasi muda tidak boleh tutup mata dengan kerusakan lingkungan ini, karena bagaimanapun yang akan lebih merasakan dampak semakin parahnya kerusakan bumi adalah anak-anak muda yang kelak akan memimpin di negeri ini. Oh iya, betul. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai generasi milenial harus lebih mencintai bumi, mungkin dengan hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, seperti bawa tumbler dari rumah, dan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Generasi muda Halmahera, kita orang harus menyadari bahwa kita orang ini bagian dari lingkungan. Kerusakan demi kerusakan yang terjadi kepada lingkungan itu akan berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada kita orang dan kita orang anak-anak. Mari kita orang harus lebih peduli kepada lingkungan. Mulai dari hal-hal yang kecil yang orang bisa lakukan, berkontribusi untuk merawat lingkungan ini, merawat bumi. Kalau boleh, tong tidak lagi mengkonsumsi produk-produk yang menghasilkan sampah plastik yang banyak. Kalau boleh, orang menghemat energi listrik misalnya. Kalau boleh, tong rajin menanam pohon-pohon sehingga itu memberikan kesejukan kepada orang semua. Ini bukan hanya pernyataan manusia, tetapi adalah kehendak amanat agung yang kuasa agar kita orang mengusahakan dan juga merawat alam ciptaannya. Sebagai generasi muda yang percaya kepada Tuhan, generasi muda yang peduli pada masa depan, mari kita orang peduli kepada lingkungan kita yang kita cintai ini bersama. Terima kasih.